Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi nih sahabat Prophet Story. Jumpa lagi sama kita yang insya Allah kali ini akan bercerita tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam ialah anak dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan kata lain, Nabi Lut alaihi salam ialah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasab beliau ialah Lut bin Haran bin Azar. Sedangkan nasab Nabi Ibrahim alaihissalam ialah Ibrahim bin Azar. Nabi Lut alaihissalam termasuk pengikut pertama Nabi Ibrahim alaihissalam di saat mereka mendustai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam dan Siti Sarah mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampailah pengangkatan Nabi Lut alaihissalam menjadi seorang nabi dan rasul. Diutuslah Nabi Lut alaihissalam ke suatu tempat yang banyak terjadi kejahatan, kekejian yang amat sangat banyak. Mereka adalah kaum Sodom. Siapa sih kaum Sodom ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada mereka? Ternyata kaum Sodom adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang bahkan hewan pun tidak mau melakukannya. Mereka mencintai sesama jenis. Maka diutus Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah kepada mereka. Selain menyukai sesama jenis, kaum Sodom juga suka membegal. Perkampungan mereka dekat dengan jalur perdagangan. Jika mereka mendapatkan laki-laki yang tampan, maka mereka culik. Sedangkan jika laki-lakinya jelek, maka mereka bunuh dan diambil semua hartanya. Adapun para laki-laki yang tampan, mereka jadikan tawanan dan digilir satu-satu semua mereka. Padahal mereka juga berkelamin laki-laki. Innalillah, semoga kita terjaga dari sifat kaum Sodom ini ya. Mereka sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kufur terhadap Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan fitrahnya pun terbalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan perempuan-perempuan yang cantik untuk dinikahi. Nah, kaum Sodom ini mereka memiliki perkumpulan yang dimana pada perkumpulan itu mereka melakukan fahisyah berjamaah. Mereka melakukan sodomi secara bareng-bareng. Na'udzubillah. Nabi Lut alaihissalam pun tak henti-hentinya mendakwahi mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin
nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kalian telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Amr ibnu Dinar mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Amr bin Dinar berkata, tidak ada seorang lelaki pun yang menyetubuhi lelaki lain kecuali kaum Nabi Lut alaihissalam yang pertama kali melakukannya. Na'udzubillah. Nabi Lut alaihissalam heran kepada mereka. Kenapa mereka enggan terhadap kaum wanita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kaum wanitanya, mereka lebih memilih sama jenis. Berkali-kali telah diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Mereka tetap cengkal. Mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam jika ia tidak berhenti berdakwah. Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir. Nabi Lut alaihissalam pun akhirnya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Kalau Nabi Lut alaihissalam aja minta perlindungan dari akibat perbuatan mereka, gimana ya nasib mereka yang melakukannya? Maka waktunya pun tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh 3 tamu yang tak dikenali. 3 pemuda ini memiliki wajah yang tampan dan sangat berwibawa. Maka mereka mengucapkan salam pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun menjawab salam mereka. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, salamun, kalian adalah orang-orang yang belum dikenali. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyuruh mereka masuk, dan beliau langsung menemui istrinya perihal 3 tamu ini dan menyuguhkan daging bakar dari anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkan kepada mereka. Silahkan kalian makan. Akan tetapi mereka tidak mau memakannya dan tidak memperdulikan makanan itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjadi takut kepada mereka. Kemudian mereka berkata, qalu la takhaf, janganlah kamu takut. Ternyata tamu-tamu ini ialah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang berubah wujud menjadi wujud manusia. Kemudian mereka mengabarkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ia kelak akan memiliki anak yang pintar yang bernama Ishak dari istrinya Siti Sarah, dan nantinya akan terlahir dari anaknya Ishak yang bernama Yakub. Mendengar hal ini, istri beliau tercengang dan berkata, waqalat ajuzun aqim, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Siti Sarah sedikit tidak mempercayainya.
karena umur dirinya dan juga suaminya sudah sangat tua. Maka para malaikat berkata, qalu kadzalik qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Mereka menjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Linursila alaihim hijaratam min tin. Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Yang dimaksud kaum berdosa ialah kaum Sodom. Mendengar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata pada para malaikat, qala inna fiha Luta. Sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat pun menjawabnya, qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Kemudian setelah izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, para malaikat ini berangkat untuk melaksanakan tugas mereka. Wah, makin seru aja nih. Nah, sekian dulu. Semoga bermanfaat ya. Jumpa lagi di Prophet Story episode selanjutnya. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.